Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Hujan turun tipis di kawasan industri pinggiran kota. Lampu-lampu ruko memantulkan cahaya kekuningan di jalanan yang basah. Di ujung deretan bangunan itu berdiri sebuah toko furniture bernama Raka Jaya Interior. Dulu tempat itu sepi, kini parkirannya hampir selalu penuh. Raka berdiri di depan etalase kaca, menatap truk pengangkut lemari yang baru saja berangkat. Wajahnya tampak tenang, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak mudah ditebak. Pesanan minggu ini sudah 30 set, Pak, lapor Denny, karyawan paling lama. Kayunya masih cukup. Raka tersenyum tipis. Cukup, besok datang lagi. Padahal Denny tahu, stok di gudang siang tadi tinggal sedikit. Tidak ada kiriman bahan baku malam ini. Namun anehnya, setiap pagi, persediaan selalu kembali penuh. Kesuksesan Raka terjadi dalam waktu singkat. 6 bulan lalu ia hampir menutup usaha karena bangkrut. Pesaing besar mengambil pelanggan. Cicilan menumpuk dan gaji pekerja sering terlambat. Lalu, suatu malam Jumat, Raka pergi tanpa memberitahu siapapun. Ia kembali menjelang subuh dengan pakaian kotor dan wajah pucat. Sejak saat itu, semuanya berubah. Pesanan berdatangan tanpa henti. Klien besar tiba-tiba mempercayakan proyek hotel dan apartemen padanya. Uang mengalir deras. Ia membeli gudang lama di belakang toko, bangunan besar berdinding seng tebal. Sejak dibeli, tempat itu tak pernah boleh dimasuki orang lain setelah pukul 12 malam. Dini pernah mencoba bertanya, "Pak, kenapa gudang selalu dikunci dari dalam tiap tengah malam?" Raka menatapnya lama sebelum menjawab, "Itu urusan saya. Kamu kerja saja." Nada suaranya datar tetapi dingin. Malam itu, hujan berhenti. Angin berembus pelan membawa aroma kayu basah. Karyawan sudah pulang semua. Jam menunjukkan pukul 12 kurang 5 menit. Raka berdiri di depan pintu gudang sambil memegang kunci besar berwarna hitam. Ia menarik napas panjang, lalu membuka pintu perlahan. Enselnya berdecit pelan. Di dalam, ruangan gelap gulita, tidak ada lampu dinyalakan. Raka masuk dan menutup pintu rapat. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba terdengar suara seperti sesuatu jatuh dari ketinggian. Disusul bunyi gemerisik menyerupai hujan menyentuh lantai semen. Raka tidak menyalakan lampu. Ia berdiri diam, mendengarkan suara itu semakin deras, seperti ribuan lembar kertas menghantam permukaan keras. Raka berbisik pelan, "Terima kasih." Dalam kegelapan, lantai gudang mulai dipenuhi lembaran uang baru. Bukan 1-2, melainkan bertumpuk seperti karpet tebal. Dari sudut ruangan terdengar tarikan napas berat, panjang, tidak seperti manusia. Raka tidak menoleh. Beberapa saat kemudian, suara itu berhenti. Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Ia akhirnya menekan saklar lampu. Cahaya putih menyinari pemandangan luar biasa. Uang berserakan memenuhi hampir seluruh lantai. Pecahan besar, masih rapi, seolah baru keluar dari percetakan. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Di salah satu sudut, tumpukan itu tampak basah. Raka tangannya gemetar saat menyentuhnya. Lembaran tersebut terasa dingin dan lembab. Ia mengangkat satu lembar. Ada noda samar di permukaannya. Bentuknya seperti bayangan wajah. Raka menelan ludah. "Belum waktunya," gumamnya pelan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar gudang. Tok, tok, tok. Raka membeku. Jam sudah lewat tengah malam. Tak mungkin ada orang datang. "Pak, masih di dalam?" Suara Dini terdengar ragu. "Motor saya ketinggalan jas hujan." Raka cepat-cepat mematikan lampu. Gudang kembali gelap total. "Sudah pulang," teriaknya dari dalam. "Ambil besok." Di luar, langkah kaki terdengar menjauh. Namun sebelum benar-benar hilang, terdengar suara pelan dari arah atap gudang. Seperti sesuatu merayap. Raka memejamkan mata. "Aku sudah sediakan tempatnya. Jangan ganggu yang lain." Suara napas berat itu kembali terdengar. Lebih dekat dari sebelumnya. Saat lampu dinyalakan lagi, beberapa detik kemudian, tumpukan uang sudah tersusun rapi, membentuk jalur panjang menuju ruang belakang gudang ruangan kecil yang selalu terkunci.
pintu ruang itu perlahan terbuka sendiri. Udara mendadak terasa sangat dingin. Dari dalam kegelapan, terdengar satu kalimat berbisik, "Rezekimu lancar, selama kau taat." Raka berdiri terpaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, semua keberhasilan ini bukan cuma keberuntungan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa gudang tersebut bukan lagi miliknya. Di luar, angin kembali bertiup. Papan nama toko berderit pelan. Lampu jalan berkedip sesaat sebelum stabil kembali. Sementara di dalam gudang, di antara tumpukan uang yang terus bertambah, noda berbentuk wajah tadi perlahan semakin jelas. Wajah itu 6 bulan sebelum usahanya melejit, Raka pernah berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Tagihan menumpuk, pesanan berhenti, dan pemasok kayu menolak mengirim barang karena utang belum dibayar. Telepon dari bank datang hampir setiap hari. Malam itu, ia duduk sendirian di kantor kecilnya. Lampu redup menerangi meja penuh berkas. Hujan deras mengguyur atap seng, menciptakan suara berisik yang membuat kepalanya semakin pening. "Apalagi yang harus kulakukan?" bisiknya pelan. Di tengah keputusasaan, seseorang datang menemuinya. Seorang pria tua yang pernah membeli lemari sederhana beberapa tahun lalu. Tubuhnya kurus, sorot matanya tajam. "Kamu ingin usaha besar?" tanya pria itu tanpa basa-basi. Raka mengangguk lemah. "Saya hanya ingin bertahan." Pria tersebut tersenyum tipis. "Bertahan tidak cukup. Kalau mau kaya, harus berani bayar harga." Ucapan itu terus terngiang, hingga pria tua itu pergi meninggalkan secari kertas berisi alamat tempat terpencil di lereng bukit. Tanpa berpikir panjang, Raka mendatangi lokasi tersebut pada malam Jumat berikutnya. Perjalanan menuju tempat itu melewati jalan tanah licin dan pepohonan tinggi. Suasana sepi, hanya suara serangga dan angin malam. Di tengah area terdapat bangunan kecil menyerupai pendopo tua. Di dalamnya sudah ada pria tadi, duduk bersila di depan lilin menyala. "Kamu datang," ucapnya pelan. "Saya siap," jawab Raka, meski jantungnya berdegup cepat. Pria tua itu tidak banyak bicara. Ia hanya meminta Raka duduk dan menaruh telapak tangan di atas tanah. Bau dupa memenuhi udara. "Apa yang kau minta?" Suara pria tersebut terdengar lebih berat dari sebelumnya. "Usaha saya maju, uang tidak pernah habis." Lilin tiba-tiba bergetar, meski tak ada angin. Dari sudut ruangan terdengar bunyi gesekan, seperti kuku menggores kayu. "Semua ada gantinya," lanjut suara itu, kini berbeda. Bukan lagi suara pria tua, melainkan sesuatu yang lebih dalam dan bergema. Raka menahan napas. "Apa yang harus saya beri?" "Ruang," hanya satu kata itu. "Ruang," ulang Raka. "Sediakan tempat kosong. Jangan pernah ganggu ketika kami bekerja. Jangan biarkan siapapun melihat. Selama kau patuh, aliran tak akan berhenti." Raka berpikir sejenak. Ia punya gudang lama di belakang toko yang hampir roboh. Tempat itu jarang dipakai. "Saya sediakan," katanya mantap. Suasana mendadak sangat dingin. Tanah di bawah telapak tangannya terasa bergerak pelan, seolah ada sesuatu merayap di bawah permukaan. "Janji diikat," bisik suara tersebut. Tiba-tiba lilin padam bersamaan. Ruangan gelap total. Raka terkejut dan hampir terjatuh. Saat ia meraba-raba mencari pintu, suasana sudah kembali normal. Hanya ada pria tua tadi berdiri di depannya dengan wajah pucat. "Mulai malam ini, jangan pernah hitung dengan serakah," ucapnya singkat. "Apa maksudnya?" Pria itu tidak menjawab. Ia berbalik dan berjalan menjauh, lalu menghilang di balik pepohonan. Raka pulang menjelang subuh dengan pakaian kotor karena sempat tersandung akar pohon. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju gudang lama di belakang toko. Bangunan itu berdebu dan hampir kosong. Ia membersihkannya sepanjang hari, mengeluarkan semua barang, menyisakan ruangan luas tanpa sekat. Malam pertama setelah perjanjian, ia masuk sendirian tepat pukul 12. Awalnya tak terjadi apapun. Ia hampir merasa tertipu. Lalu terdengar suara seperti tetesan air dari langit-langit. Satu, kemudian ratusan. Saat lampu dinyalakan, lembaran uang berserakan di lantai. Raka terdiam lama. Ia mencoba mengambil beberapa lembar dan menghitungnya. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tangannya gemetar antara takut dan gembira. Ini nyata. Gumamnya, sejak malam itu, kejadian serupa terulang setiap tengah malam. Uang selalu muncul tanpa ia tahu dari mana asalnya. Tidak pernah kurang, tidak pernah terlambat. Namun ada satu aturan yang tak pernah ia langgar.
tidak mengganggu prosesnya. Suatu malam, rasa penasaran hampir menguasainya. Ia mencoba menyalakan lampu lebih awal sebelum suara jatuh itu berhenti. Seketika ruangan menjadi sangat gelap meski saklar sudah ditekan. Dari belakangnya terdengar napas berat. "Jangan ulangi," bisik suara tersebut tepat di telinganya. Raka tersentak dan berlutut. "Saya tidak akan melanggar." Sejak saat itu, ia tak pernah berani melawan. Kesuksesan datang begitu cepat hingga orang-orang menganggapnya jenius dalam bisnis. Padahal hanya Raka yang tahu, semua ini bukan hasil kerja keras semata. Malam semakin larut ketika ia mengingat kembali kejadian tersebut di dalam gudang yang kini penuh tumpukan uang. Ia menatap ruang belakang yang pintunya selalu tertutup. Dulu, ia hanya diminta menyediakan tempat kosong. Sekarang ia mulai bertanya dalam hati, siapa yang menempati ruang itu? Pagi itu, suasana toko ramai seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti, memilih kursi makan dan lemari pakaian. Karyawan sibuk membungkus barang. Dari luar, semuanya tampak normal. Tidak ada yang menyangka rahasia besar tersembunyi di bangunan belakang. Di rumah, Miro istri Raka mulai merasakan kejanggalan. Sejak usaha suaminya melonjak drastis, Raka berubah. Ia lebih pendiam, sering terbangun tengah malam, dan jarang menjawab pertanyaan dengan jelas. "Mas, kamu kelihatan capek sekali," ujar Mira saat menyajikan sarapan. "Aku cuma kurang tidur," jawab Raka singkat. "Kamu tiap malam ke gudang terus? Sebenarnya ada apa di sana?" Raka menghentikan gerakan sendoknya. Tatapannya tajam. "Tidak ada apa-apa, jangan ikut campur." Jawaban itu membuat Mira terdiam. Ia tidak pernah diperlakukan sedingin itu sebelumnya. Siang harinya, saat Raka pergi menemui klien, Mira memutuskan datang ke toko. Ia ingin memastikan sendiri keadaan gudang yang selalu dilarang dimasuki setelah tengah malam. Karyawan menyambutnya dengan sopan. "Pak Raka lagi keluar, Bu," kata Denny. "Saya tahu, saya cuma mau lihat-lihat." Mira berjalan ke arah gudang. Pintu besar itu terkunci, tetapi kuncinya tergantung di papan dekat meja administrasi. Dengan ragu, ia mengambilnya. "Bu, biasanya gudang dibuka sore saja," ucap Denny pelan. "Saya hanya sebentar." Pintu aroma kayu langsung menyambut. Tumpukan lemari dan meja tersusun rapi. Tidak ada hal aneh terlihat. Namun ketika Mira melangkah lebih dalam, ia mencium sesuatu yang berbeda. Bau amis, samar, tapi nyata. Ia mengerutkan dahi dan mengikuti sumbernya. Di sudut ruangan terdapat brankas besi besar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Permukaannya bersih, namun dari celah bawah tercium aroma anyir seperti besi berkarat bercampur darah. Mira menelan ludah. Tangannya gemetar saat menyentuh pegangan brankas. Terkunci, aneh, gumamnya. Saat ia hendak berbalik, terdengar suara seperti kertas digeser dari dalam. Pelan, berulang. Mira membeku. Tidak mungkin ada orang di dalam brankas. Tiba-tiba ponselnya berdering keras. Ia terkejut dan hampir menjatuhkannya. Nama Raka muncul di layar. "Kamu di mana?" Suara suaminya terdengar tegang. "Di toko." "Kenapa keluar dari gudang sekarang?" Nada itu bukan sekadar peringatan. Ada ketakutan di dalamnya. Mira keluar tanpa banyak bicara. Begitu pintu ditutup, suara gesekan tadi berhenti. Sore harinya, Raka pulang lebih cepat. Wajahnya pucat. "Kamu buka gudang?" tanyanya langsung. "Saya cuma lihat sebentar." "Kenapa harus dirahasiakan?" Raka terdiam beberapa detik. "Ada barang penting. Tidak boleh sembarang orang masuk." "Barang apa?" "Sampai bau seperti itu?" Raka tidak menjawab. Ia berjalan ke kamar mandi dan mengunci diri. Mira berdiri di ruang tamu dengan perasaan tidak nyaman. Malam tiba, jam mendekati 12. Raka kembali ke gudang seperti biasa. Namun kali ini pikirannya kacau. Ia teringat brankas yang hampir dibuka istrinya. Saat pintu ditutup, suara jatuh mulai terdengar lagi. Lembaran uang berhamburan dari atas seperti hujan deras. Biasanya pemandangan itu membuatnya lega. Malam ini berbeda. Bau anyir semakin kuat. Raka menutup hidungnya. Ia melihat beberapa lembar tampak lembab dan meninggalkan noda gelap di lantai. Perlahan, ia mengambil satu. Di permukaannya terlihat bayangan samar. Awalnya hanya seperti bercak tinta. Lama-lama bentuk itu menyerupai wajah pria dengan mata kosong. Raka terperanjat. Wajah itu terasa familiar. Beberapa saat kemudian ia sadar, itu wajah Bima.
pesaing lamanya yang bangkrut 3 bulan lalu. Pria itu terakhir kali terlihat meninggalkan kota dengan utang besar. Tidak ada kabar sejak saat itu. Tidak, ini cuma bayangan, bisik Raka mencoba menenangkan diri. Namun saat ia mengangkat lembar lain, muncul wajah berbeda. Seorang pemasok kayu yang pernah memutus kontrak dengannya. Orang itu juga tiba-tiba menutup usahanya tanpa alasan jelas. Suara napas berat terdengar dari belakang. Kau minta kelancaran, bisik suara dalam gelap. Aku tidak minta ini, jawab Raka dengan suara gemetar. Semua terhubung. Raka menoleh cepat, tetapi tidak melihat apapun. Hanya tumpukan uang yang semakin tinggi. Bau amis makin menyengat, membuat perutnya mual. Kau tidak bilang akan ada korban, ucapnya lirih. Takarannya seimbang. Jawaban itu membuat tubuhnya lemas. Ia teringat ucapan pria tua tentang harga yang harus dibayar. Selama ini ia berpikir pengorbanan hanya berupa ruang kosong. Kini ia mulai memahami maksud sebenarnya. Tiba-tiba dari arah brankas terdengar dentuman keras. Pintu besi itu bergetar seolah ada sesuatu mendorong dari dalam. Raka mundur selangkah. Sudah cukup malam ini, katanya tegas, berusaha mengakhiri. Suara itu tertawa pelan, rendah dan panjang. Pelem, lampu berkedip cepat. Beberapa lembar uang berterbangan sendiri, lalu menempel di dinding, membentuk siluet wajah-wajah lain. Semuanya menatap Raka tanpa suara. Ia merasakan lututnya hampir tak kuat menopang tubuh. Ketika akhirnya suara jatuh berhenti dan ruangan kembali sunyi. Lantai dipenuhi uang dengan noda samar berbentuk wajah manusia. Raka berdiri terpaku di tengah ruangan. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian dibuat, ia merasa rezeki yang diterimanya bukan sekadar berkah gelap, melainkan sesuatu yang mengambil bagian dari kehidupan orang lain. Dan mungkin suatu saat akan mengambil miliknya juga. Sejak kejadian bau anyir di gudang, sikap Raka semakin sulit ditebak. Ia lebih sering marah tanpa alasan jelas. Denny, yang sudah bekerja hampir 5 tahun, mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Apalagi setelah ia sendiri mengalami hal ganjil. Malam itu, Denny kembali ke toko karena dompetnya tertinggal di laci meja kerja. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:30. Lampu depan masih menyala, pertanda Raka belum pulang. Denny ragu sejenak. Biasanya setelah jam 12, tidak ada yang boleh mendekati gudang. Namun ia hanya ingin mengambil dompet dan pergi. Saat ia masuk, suasana terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya. Dari arah belakang terdengar suara pelan seperti sesuatu digeser di lantai. Denny melangkah perlahan. "Pak," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia melihat cahaya tipis keluar dari celah pintu gudang. Padahal biasanya ruangan itu gelap total saat tengah malam tiba. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Denny mendekat dan mengintip melalui celah kecil di dinding seng yang sedikit terbuka. Apa yang dilihatnya membuat napasnya tercekat. Dari langit-langit gudang, lembaran uang berjatuhan seperti hujan deras. Ribuan lembar turun bersamaan, menumpuk di lantai. Di tengah ruangan berdiri Raka, diam tanpa bergerak, seperti sedang menunggu. Namun itu belum yang paling mengerikan. Di antara hujan uang tersebut, tembok tengen-tangen hitam panjang ikut turun. Jari-jarinya kurus, kuku tajam, bergerak seperti laba-laba. Tangan itu menyentuh lantai, lalu perlahan menghilang bersama tumpukan uang. Denny menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tiba-tiba salah satu tangan berhenti bergerak. Perlahan, benda itu menoleh ke arah celah tempat Denny mengintip. Meski tak memiliki wajah, Denny merasa sedang ditatap. Seketika lampu gudang padam. Denny terlonjak mundur. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia hendak berlari, tetapi pintu gudang terbuka perlahan dari dalam. Raka berdiri di sana. "Kamu lihat apa?" tanyanya datar. Denny "Saya cuma ambil dompet, Pak," jawab. Saya lihat uang jatuh dari atas dan tangan wajah Raka berubah tegang. "Kamu tidak lihat apa-apa?" "Saya lihat, Pak. Itu bukan hal biasa." Beberapa detik mereka saling menatap dalam sunyi. Angin malam berembus pelan melewati lorong toko. "Pulanglah," ucap Raka pelan namun tegas. "Lupakan yang kamu lihat." Denny mengangguk cepat, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, Denny tidak masuk kerja. Awalnya, karyawan lain mengira ia sakit. Namun hingga sore, tak ada kabar. Telepon tidak aktif. Pesan tidak dibalas. Mira mulai khawatir. "Mas, Denny tidak bisa dihubungi." Biasanya, dia paling disiplin. Raka tampak tenang. Terlalu tenang. Mungkin ada urusan keluarga.
2 hari berlalu. Rumah Denny didatangi tetopi kosong. Tetangga mengatakan ia tidak pulang sejak malam terakhir bekerja. Isu pun menyebar. Beberapa karyawan mulai resah. "Pak, apa perlu lapor polisi?" tanya salah satu pekerja. Raka menatap tajam. "Tidak usah ikut campur." Jawaban itu membuat suasana semakin tidak nyaman. Malam berikutnya, Raka kembali masuk ke gudang seperti biasa. Kali ini, perasaannya tidak setenang sebelumnya. Ia tahu ada yang berubah. Tepat tengah malam, suara jatuh kembali terdengar. Uang berhamburan dari atas. Namun di antara lembaran yang turun, ada sesuatu lain. Sebuah benda kecil jatuh tepat di depan kakinya. Raka membungkuk dan mengambilnya. Itu adalah dompet coklat milik Denny. Tangannya gemetar. Ia membuka dompet tersebut. Kartu identitas masih ada di dalamnya. Foto Denny tersenyum polos seperti biasa. "Aku tidak minta ini," ucap Raka dengan suara berat. Suara napas panjang terdengar dari sudut ruangan. Yang melihat menjadi bagian. Raka mundur selangkah. Dia hanya karyawan. Kesepakatan tidak mengenal hubungan. Tiba-tiba salah satu lembar uang yang baru jatuh menempel di dinding. Perlahan noda samar muncul di permukaannya. Raka mendekat dengan jantung berdebar keras. Bayangan wajah itu mulai jelas. Wajah Denny, mata terbuka lebar, bibir sedikit ternganga, seolah berteriak tanpa suara. Raka menjatuhkan lembar tersebut. Lututnya terasa lemas. "Kembalikan dia," katanya lirih. Tidak ada jawaban. Hanya suara gemerisik seperti tawa tertahan yang bergema di seluruh ruangan. Lampu berkedip beberapa kali sebelum stabil kembali. Tumpukan uang kini lebih tinggi dari biasanya. Raka berdiri di tengah ruangan dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa bukan hanya pesaing bisnis yang terdampak. Lingkaran itu mulai mendekat dan ia tidak tahu siapa lagi yang akan terseret setelah ini. Hilangnya Denny membuat suasana toko berubah muram. Beberapa pekerja memilih mengundurkan diri dengan alasan keluarga. Raka tidak menahan siapapun. Ia justru merekrut orang baru secepat mungkin, seolah tak ingin ada celah kosong dalam usahanya. Namun di rumah, keadaan jauh lebih mencekam. Arga, putra sematawayangnya yang masih berusia 7 tahun, tiba-tiba sering demam tanpa sebab jelas. Tubuhnya panas menjelang tengah malam, lalu normal kembali saat matahari terbit. Dokter tidak menemukan infeksi apapun. "Mas, ini sudah aneh," kata Mira suatu sore. Wajahnya cemas. Setiap jam 12, Arga menggigil. Rocketarium. Waktu itu selalu bertepatan dengan saat uang turun di gudang. "Mungkin hanya kecapekan," jawabnya pelan. "Kecapekan apa? Dia cuma sekolah dan bermain." Malam itu, Raka tetap pergi ke gudang. Ia mencoba mengabaikan firasat buruk. Namun sebelum masuk, ia mendengar suara batuk kecil dari arah rumah yang bersebelahan dengan toko. Suara Arga terdengar lemah. Hatinya tergetar, tetapi ia tetap memutar kunci. Begitu pintu tertutup, udara berubah dingin. Jam tepat menunjukkan pukul 12. Tanpa menunggu lama, suara jatuh kembali menggema. Lembaran uang turun deras seperti biasa. Namun kali ini, suara lain ikut terdengar. Tangisan anak kecil. Rockman. Tangisan itu samar, seolah berasal dari balik dinding. Ia berlari menuju ruang belakang yang selalu terkunci. Pintu kayu itu bergetar pelan. "Jangan sentuh," bisik suara berat dari sudut ruangan. "Itu suara anakku," balas Raka dengan nada gemetar. Tangisan semakin jelas, bercampur suara seperti rantai digeser. Raka memukul pintu ruang belakang dengan kepalan tangan. Buka, tiba-tiba lampu padam. Dalam gelap, terdengar napas berat mendekat. "Setiap aliran memiliki sumber," ujar suara itu pelan. "Apa maksudmu?" "Kelancaranmu membutuhkan keseimbangan." Raka menggeleng keras. "Kita tidak pernah bicara soal keluarga. Kau meminta tanpa batas." Lampu menyala kembali. Pintu ruang belakang kini sedikit terbuka, menampilkan celah hitam tanpa ujung. Dari dalam keluar hawa sangat dingin. Di lantai dekat kaki Raka, lembaran uang menumpuk lebih tinggi dari biasanya. Namun sebagian tampak basah dan berbau menyengat. Ia mengambil satu lembar. Di permukaannya muncul bayangan kecil. Wajah Anok. Raka menjatuhkannya seketika. "Tidak! Jangan sentuh anakku!" Tangisan mendadak berhenti. Suasana berubah sunyi. "Kami belum mengambil," bisik suara itu. Hanya mengingatkan. Raka tersandar pada dinding. Tubuhnya lemas. Di rumah, Mira memeluk Arga yang tiba-tiba sadar dari demamnya. Bu,
Tadi ada orang di pojok kamar, ucap Arga pelan. Orang apa? Tanya Mira. Panik, hitam. Dia bilang mau main ke gudang. Mira, ia langsung menelepon Raka, tetapi tidak diangkat. Beberapa menit kemudian Raka pulang dengan wajah pucat. Ia langsung menghampiri kamar anaknya. Arga, kamu lihat siapa? Tanyanya. Pelan. Anak itu menggeleng lemah, daya tinggi. Tangannya panjang. Raka menutup mata sesaat. Gambaran tangan hitam yang pernah dilihat Denny kembali terlintas di pikirannya. Mira menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Mas, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Raka tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Arga erat, seolah takut kehilangan. Malam berikutnya, ia tidak masuk gudang. Ia memilih tinggal di rumah menjaga anaknya. Jarum jam terus bergerak mendekati tengah malam. Saat waktu itu tiba, lampu rumah berkedip beberapa kali. Suhu ruangan mendadak turun. Dari arah belakang toko, terdengar suara seperti hujan deras menghantam lantai. Uang tetap turun, meski ia tidak berada di sana. Arga yang sedang terlelap tiba-tiba menggigil. Nafasnya memburu. Myra panik. Mas, lihat ini. Raka memeluk anaknya. Tubuh kecil itu terasa sangat dingin. Tiba-tiba terdengar bisikan di telinganya. Meski tak ada siapapun di dekatnya. Jangan lari dari kesepakatan. Raka berdiri dan berlari menuju gudang. Pintu terbuka sendiri sebelum ia menyentuhnya. Di dalam, tumpukan uang menggunung lebih tinggi dari sebelumnya. Hampir menyentuh langit-langit. Di tengah ruangan berdiri sosok tinggi berwarna gelap. Tanpa wajah jelas, hanya 2 titik merah menyala. Waktunya memilih, ujar makhluk itu. Pilih. Apa? Suara Raka bergetar. Kelancaran, tanpa gangguan. Atau hentikan semuanya dengan konsekuensi. Raka menatap tumpukan uang yang menjanjikan kekayaan tanpa batas. Lalu terbayang wajah pucat anaknya. Apa konsekuensinya kalau aku berhenti? Sosok itu mendekat perlahan. Semua yang sudah kau terima kembali. Udara terasa semakin berat. Raka menyadari satu hal mengerikan. Bukan hanya harta yang mungkin hilang, tetapi mungkin juga kehidupan yang sudah disentuh perjanjian itu. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kekayaan. Sejak malam pilihan itu, Raka tidak lagi memikirkan keuntungan. Bayangan sosok tinggi bermata merah terus menghantui pikirannya. Setiap menatap Arga yang tertidur lemah, dadanya terasa sesak. Pagi itu, ia mengambil keputusan besar. Gudang harus dihancurkan. Ia memanggil mandor bangunan dan menyewa alat berat untuk merobohkan bangunan belakang toko. Tanpa menjelaskan alasan, ia hanya berkata ingin renovasi total. Semua dibongkar, Pak? Tanya mandor heran. Ratakan sampai tanahnya kelihatan. Jawab Raka singkat. Mira menatapnya penuh tanya. Kamu yakin? Aku tidak mau lagi tempat itu berdiri. Siang menjelang sore, ekskavator mulai bergerak. Besi panjangnya menghantam dinding seng dengan keras. Suara dentuman menggema di seluruh area. Namun sesuatu terjadi. Setiap kali alat berat menyentuh dinding gudang, mesin tiba-tiba mati. Operator mencoba menyalakan kembali, tetapi mesin hanya mengeluarkan suara serak sebelum diam total. Pak, aneh sekali, mesin baru diservis, ucap operator bingung. Raka mengerutkan dahi. Coba lagi. Mesin kembali dinyalakan. Kali ini berhasil menyala beberapa detik, lalu mendadak mengeluarkan asap hitam tebal dan berhenti sepenuhnya. Angin bertiup pelan, membawa udara dingin yang tidak biasa di tengah terik siang. Mandor mulai gelisah. Mungkin tanahnya labil? Raka menatap bangunan itu. Dindingnya terlihat biasa saja, tetapi ada getaran halus yang sulit dijelaskan. Ia mengambil palu besar dan mendekat sendiri. Dengan tenaga penuh, ia memukul dinding seng. Dentuman keras terdengar, namun bukan dinding yang rusak tangannya yang terasa nyeri luar biasa. Permukaan gudang bahkan tidak penyok sedikit pun. Beberapa pekerja saling pandang, Pak. Mungkin kita hentikan dulu, saran salah satu dari mereka. Belum sempat Raka menjawab, salah satu karyawan yang berdiri dekat pintu tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya kejang singkat sebelum diam. Matanya terpejam, bibirnya komet-kamit seperti mengucap sesuatu. Air, cepat, teriak. Saat disadarkan, pria itu menatap kosong ke arah gudang. Ada banyak yang berdiri, ucapnya pelan. Siapa? Tanya Raka dengan suara berat. Tidak kelihatan wajahnya, tapi mereka lihat kita. Suasana mendadak sunyi. Tidak ada lagi yang berani mendekat. Raka mengusir semua pekerja dan menyuruh mereka pulang.
Ia berdiri sendirian di depan pintu gudang yang tertutup rapat. "Kalau memang ini bagian dari kesepakatan, aku akhiri sekarang," katanya tegas. Pintu perlahan terbuka sendiri. Di dalam, ruangan kosong. Tidak ada tumpukan uang karena masih sore. Namun, udara terasa sangat dingin. Raka melangkah masuk. Lantai yang biasanya keras kini terasa lunak seperti tanah basah. Ia menunduk dan melihat permukaan semen berubah menjadi tanah gelap yang lembab. Dari bawah, muncul suara bisikan berlapis-lapis. Tidak bisa dihancurkan. Sudah menjadi bagian. Sudah menyatu. Raka mundur setapak. "Aku pemilik tempat ini." Ceriok. Tiba-tiba dinding berubah samar. Seperti kabut padat. Di baliknya, terlihat bayangan ruang lain lebih luas, tanpa ujung, dipenuhi sosak-sosak hitam, berdiri diam. Gudang itu bukan lagi sekadar bangunan. Ia seperti pintu yang menempel pada dua dunia. "Kenapa kau melawan?" Terdengar suara berat dari segala arah. "Aku tidak mau bayar dengan keluargaku." "Kami belum mengambil," jawab suara itu tenang. "Kau yang takut pada bayanganmu sendiri." Raka mengepalkan tangan. "Kalau aku bakar tempat ini," seketika suhu turun drastis. Napasnya terlihat seperti asap tipis. Api tidak menjangkau tempat kami. Lantai kembali mengeras. Dinding kembali normal seolah tak pernah berubah. Pintu menutup pelan di belakangnya. Raka terdorong keluar dan terjatuh di tanah depan gudang. Saat ia bangkit, bangunan itu tampak sama seperti sebelumnya. Tidak rusak, tidak retak, tidak berubah. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Langit mendung pekat. Di rumah, Arga kembali demam saat jarum jam mendekati 12. Mira menangis memanggil nama suaminya. Raka berdiri di depan gudang dengan napas berat. Ia sadar satu hal mengerikan. Tempat itu bukan lagi sesuatu yang bisa ia kendalikan. Tepat tengah malam, suara hujan uang kembali terdengar dari dalam. Meski pintu terkunci, bukan hanya bangunannya yang tak bisa dihancurkan. Perjanjian itu juga tak bisa diputus begitu saja. Dan Raka mulai memahami. Semakin ia melawan, semakin kuat sesuatu di dalam sana. Kabar tentang gudang Raka mulai menyebar pelan-pelan. Bukan soal uangnya, melainkan tentang hilangnya Denny dan beberapa pekerja yang mendadak keluar tanpa alasan jelas. Di antara para pengusaha furniture, bisik-bisik kecurigaan muncul. Salah satu pesaing lama Raka, Surya, merasa ada yang tidak wajar. Usahanya justru menurun sejak Raka melonjak tajam. Proyek besar yang biasanya menjadi miliknya kini beralih tanpa sebab jelas. Ini bukan soal strategi, gumam Surya suatu malam di ruang kerjanya. Ada yang disembunyikan. Ia akhirnya mendatangi seseorang yang dikenal bisa melihat hal tak kasat mata. Seorang pria paruh baya bernama Ki Mahendra yang tinggal di rumah sederhana di pinggir kota. "Apa yang ingin kau ketahui?" tanya Ki Mahendra tenang. "Gudang milik Raka," jawab Surya. "Saya yakin ada sesuatu di sana." Ki Mahendra memejamkan mata beberapa saat. Tempat itu berat. Tidak semua orang kuat mendekat. "Saya hanya ingin tahu rahasianya." Beberapa hari kemudian, malam dipilih sebagai waktu untuk melihat langsung. Surya dan Ki Mahendra berdiri tidak jauh dari gudang, tersembunyi di balik mobil. Lampu toko sudah padam, hanya cahaya samar dari dalam gudang yang terlihat melalui celah kecil. "Tunggu sampai lewat tengah malam," ujar Ki Mahendra pelan. Jam bergeser perlahan. Saat angka menunjukkan pukul 12, suasana sekitar berubah sunyi. Angin berhenti. Suara serangga hilang. Tiba-tiba terdengar gemuruh seperti hujan deras menghantam atap logam. Surya menelan ludah. "Itu bukan hujan," jawab Ki Mahendra lirih. Pria tua itu memusatkan pandangan ke arah dinding gudang. Napasnya mulai berat. "Ada pintu terbuka di dalamnya," ucapnya perlahan. "Pintu apa?" "Bukan pintu biasa." Ki Mahendra mendekat beberapa langkah lalu berhenti. Wajahnya berubah pucat. Di dalam penglihatannya, gudang itu tidak lagi terlihat sebagai bangunan biasa. Dindingnya memudar, memperlihatkan ruang luas tak berbatas. Di tengahnya berdiri sosok tinggi gelap dengan dua cahaya merah menyala. Makhluk itu duduk di atas tumpukan uang seperti singgasana. Dan di depannya, Raka berdiri dengan kepala tertunduk. "Dia bukan penguasa tempat itu," bisik Ki Mahendra. Surya terkejut. "Maksudnya?" "Dia hanya penjaga." Tiba-tiba sosok tinggi itu menoleh langsung ke arah Ki Mahendra. Meski jaraknya jauh dan tertutup dinding, mata merahnya menyala terang. Ki Mahendra terhuyung mundur. "Dia tahu kita di sini," katanya panik. Surya merinding. Apa yang dia lakukan pada Raka?
memberinya ilusi kepemilikan. Di dalam gudang, Raka merasakan sesuatu berbeda malam itu. Ia berdiri di tengah tumpukan uang yang terus meninggi, tetapi pikirannya kosong. Suara berat bergema di sekelilingnya. Ada yang mengintip. Raka mengangkat kepala. Siapa? Manusia yang iri. Raka menoleh ke arah dinding, seolah bisa melihat tembus keluar. Ia tidak melihat apapun, tetapi merasakan getaran aneh. Biarkan saja, ucapnya pelan. Sosok tinggi itu berdiri perlahan. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Uang di bawahnya bergerak seperti hidup. Kau lupa posisimu, katanya. Aku sudah lakukan semua perintah, balas Raka dengan suara bergetar. Karena kau penjaga. Raka terdiam, bukan pemilik. Kata-kata itu terasa seperti pukulan keras. Selama ini ia mengira memiliki kendali atas aliran kekayaan tersebut. Kalau aku bukan pemilik, lalu siapa? Tanya. Makhluk itu tidak menjawab dengan kata-kata. Sebagai gantinya, dinding gudang berubah menjadi bayangan gelap. Di baliknya terlihat ruang tak terbatas, dipenuhi sosok-sosok lain, berdiri diam. Ini milik kami. Suara itu bukan satu, melainkan banyak, berbicara bersamaan. Di luar, Ki Mahendra terjatuh berlutut. Kita harus pergi, ucapnya terbata. Surya menarik lengannya. Apa yang kau lihat? Tempat itu bukan sumber rezeki, itu gerbang. Apa yang akan terjadi pada Raka? Ki Mahendra menatap gudang dengan wajah suram. Penjaga bisa diganti. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Pintu gudang terbanting keras meski tidak ada yang menyentuhnya. Di dalam, Raka menatap sosok tinggi di depannya. Apa maksudmu diganti? Tanyanya lirih. Makhluk itu mendekat. Wajahnya tetap tanpa bentuk jelas. Jika penjaga melemah, kami memilih yang baru. Uang di lantai bergerak perlahan, membentuk lingkaran di sekitar kaki Raka. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan pengendali, bukan juga sekadar penerima. Ia hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan di luar sana, seseorang mulai mengetahui kebenaran tentang gudang tersebut. Sebuah kebenaran yang bisa mempercepat pergantian penjaga. Sejak pertemuan Surya dengan Ki Mahendra, suasana di sekitar toko Raka terasa berbeda. Beberapa pelanggan lama tiba-tiba membatalkan pesanan. Telepon yang biasanya berdering tanpa henti, kini mulai sepi. Raka menyadari perubahan itu, tetapi ia lebih gelisah oleh ancaman lain. Kata-kata tentang penjaga yang bisa diganti terus terngiang di kepalanya. Suatu pagi ia pergi ke bank untuk menyetor sebagian besar uang hasil hujan malam. Tas besar dibawanya dengan hati-hati. Di ruang layanan, petugas menghitung lembar demi lembar. Awalnya normal, namun tiba-tiba petugas itu mengerutkan dahi. Pak ini, kokene, aneh. Bagaimana? Tanya Raka, tegang. Petugas menunjukkan beberapa lembar. Warna uang tampak memudar. Teksturnya terasa kasar, tidak seperti kertas biasa. Ini seperti kotor, lanjutnya. Raka mengambilnya. Lembaran itu terasa lembab dan dingin. Bau tanah samar tercium. Mesinnya mungkin salah, ucap Raka cepat. Petugas mencoba lagi. Kali ini mesin hitung berbunyi keras, lalu macet. Maaf Pak, kami tidak bisa menerima setoran ini sebelum diperiksa lebih lanjut. Raka menarik kembali tasnya dengan wajah pucat. Sepanjang perjalanan pulang, jantungnya berdetak tak beraturan. Setibanya di rumah, ia membuka tas di ruang kerja. Mira ikut melihat. Ada apa? Tanya istrinya. Raka mengeluarkan beberapa lembar uang. Di depan mata mereka, warna kertas itu perlahan berubah kusam. Tepiannya mengering dan retak seperti daun kering. Mira menutup mulutnya. Itu bukan uang. Dalam hitungan menit, tumpukan di dalam tas berubah menjadi gumpalan tanah bercampur serpihan kain putih tipis, seperti kain kafan. Raka mundur dengan napas tersengal. Tidak mungkin. Bau lembab memenuhi ruangan. Tanah itu terasa dingin, seperti baru digali dari kuburan. Malam tiba dengan cepat. Raka berlari ke gudang sebelum waktu menunjukkan tengah malam. Ia ingin memastikan semuanya masih seperti biasa. Begitu pintu dibuka, ruangan tampak kosong. Tidak ada tumpukan uang karena proses belum dimulai. Aku mau bicara. Terry. Jam berdentang 12 kali. Suara jatuh kembali terdengar, tetapi kali ini bukan gemerisik kertas. Yang terdengar seperti benda berat menghantam tanah. Raka menyalakan lampu. Bukan uang yang turun dari atas, melainkan gumpalan tanah basah. Setiap gumpalan jatuh dan pecah, menyebarkan serpihan kain putih dan bau menyengat. Raka menatap ngeri. Apa yang kalian lakukan? Suara berat menjawab dari segala arah.
keseimbangan. Aku tidak pernah setuju dengan ini. Semua yang kau terima berasal dari tempat yang sama. Tanah terus turun seperti hujan pekat. Dalam beberapa menit, lantai tertutup lapisan tebal menyerupai kuburan terbuka. Raka berlutut dan menggali salah satu gumpalan. Di dalamnya terdapat selembar uang yang sudah kotor. Di permukaannya muncul wajah samar wajah orang yang tidak ia kenal. Siapa daya, besik yang kehilangan karena kelancaranmu. Raka menggigil. Aku tidak mengambil dari siapapun. Setiap arus memiliki sumber. Suara itu kini terdengar lebih banyak, berlapis-lapis, seolah ribuan bisikan berbicara bersamaan. Di rumah, Arga kembali terbangun dengan wajah pucat. Bu, tanah masuk ke kamar, ucapnya lirih. Mira melihat ke lantai. Tidak ada apapun. Namun suhu ruangan terasa sangat dingin. Ia segera menuju gudang. Menemukan Raka berdiri di tengah tanah basah yang menggunung. Mas, hentikan semua ini, teriak. Raka menoleh dengan mata merah. Aku tidak tahu caranya. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul tangan hitam perlahan, mencengkeram pergelangan kaki Raka. Ia berusaha melepaskan diri. Belum selesai, bisik suara itu. Cliff, teriak Mira sambil menarik tangan suaminya. Dalam sekejap, semua tangan itu menghilang. Tanah berhenti, jatuh. Ruangan kembali sunyi. Namun tumpukan di lantai tidak berubah. Raka menatap sekeliling dengan wajah hancur. Kalau uang ini berubah jadi tanah, berarti selama ini ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Suara berat kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Semua hanyalah bentuk. Lampu berkedip. Dalam satu kedipan, tanah di lantai berubah lagi menjadi tumpukan uang baru. Bersih, tersusun rapi seolah tak pernah terjadi apapun. Myra Tedium, ini tidak akan berhenti, katanya pelan. Raka memandang uang di hadapannya. Tetapi kini tidak ada lagi rasa bangga atau lega. Yang ada hanya ketakutan. Karena ia sadar, kekayaan itu bisa berubah kapan saja menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar kehilangan. Dan mungkin perubahan berikutnya bukan hanya pada uang. Setelah malam ketika uang berubah menjadi tanah, lalu kembali seperti semula. Raka tidak lagi melihat tumpukan itu sebagai rezeki. Ia memandangnya seperti jerat yang perlahan mengencang. Arga semakin sering sakit. Mira hidup dalam ketakutan. Sementara di toko, kabar tentang kejanggalan usaha Raka mulai menyebar luas. Surya bahkan terang-terangan mengatakan pada beberapa relasi bahwa gudang di belakang toko menyimpan rahasia gelap. Raka tahu waktunya hampir habis. Suatu malam ia mengumpulkan seluruh uang yang tersimpan di brankas dan beberapa koper besar. Ia bertekad pergi meninggalkan kota bersama keluarganya. Dalam pikirannya, jika ia menjauh, semuanya akan berakhir. Aku pesan tiket besok pagi, katanya pada Mira. Kita kabur? Tanya Mira dengan suara gemetar. Kita pergi, mulai hidup baru. Mira tidak lagi bertanya. Ia hanya memeluk Arga erat. Malam terakhir sebelum keberangkatan, Raka tetap menuju gudang. Ia ingin menutup semuanya dengan caranya sendiri. Pintu terbuka tanpa suara. Di dalam, ruangan tampak lebih luas dari biasanya. Dinding seperti menjauh. Langit-langit terasa tinggi tak wajar. Kau hendak lari, ujar suara berat yang kini terdengar sangat dekat. Aku tidak mau jadi penjaga lagi, jawab Raka tegas. Kau tidak bisa meninggalkan pintu tanpa pengganti. Aku tidak peduli. Uang mulai turun seperti biasa, tetapi kini berputar mengelilinginya, membentuk pusaran. Di tengah pusaran itu muncul sosok tinggi bermata merah. Semua yang kau sentuh sudah terikat. Raka menggeleng. Ambil kembali semua harta ini. Aku hanya ingin keluargaku selamat. Sosok itu terdiam sejenak. Permintaanmu berbeda dari awal. Aku salah, ucap Raka lirih. Uang di sekelilingnya jatuh berserakan. Lantai berubah menjadi tanah basah lagi. Dari permukaan muncul bayangan wajah-wajah yang pernah ia lihat. Pesaing, pemasok, Denny, keseimbangan belum lunas. Bisik suara-suara itu. Raka menutup mata. Apa yang harus kubayar? Sosok tinggi mendekat hingga jaraknya hanya beberapa langkah. Penjaga tidak membawa harta, penjaga menjadi bagian. Udara membeku. Raka perlahan memahami maksudnya. Jika aku tetap di sini, keluargaku bebas. Pintu tetap terbuka. Namun mereka tidak disentuh. Raka menatap ruangan yang terasa seperti jurang tanpa dasar. Ia teringat senyum Arga, wajah lelah Mira, dan semua kesalahan yang telah ia buat. Janji, tanyanya pelan.
selama mereka tidak kembali. Raka mengangguk perlahan. Di rumah, Mira menunggu dengan cemas. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Raka belum kembali. Tiba-tiba ponselnya berdering. Pesan singkat masuk. Jangan pernah ke gudang lagi. Pergilah pagi ini. Mira membaca dengan tangan gemetar di dalam gudang. Raka berdiri tepat di depan ruang belakang yang selama ini tertutup. Pintu kini terbuka lebar, memperlihatkan kegelapan pekat. Aku siap, ucapnya pelan. Sosok tinggi itu mundur perlahan, memberi jalan. Tanah di bawah kaki Raka melunak seperti lumpur. Ia melangkah masuk ke dalam kegelapan tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup sendiri. Keesokan paginya, Mira datang bersama polisi setelah tidak menemukan Raka di rumah. Gudang dibuka paksa. Di dalam, ruangan tampak biasa. Tidak ada tanah, tidak ada tumpukan uang berlebihan. Hanya lemburan-lemburan tersusun rapi seperti stok biasa. Namun di tengah lantai terdapat satu benda kecil, koper yang seharusnya dibawa Raka. Saat dibuka, isinya bukan uang, melainkan potongan kayu kecil berbentuk peti mati, miniature season rapi. Pada setiap tutupnya terukir satu nama. Nama Raka tertera paling atas. Mira terisak. Sejak hari itu, usaha Raka perlahan merosot. Tidak ada lagi hujan uang, tidak ada kejadian aneh. Gudang berdiri sunyi, seperti bangunan kosong biasa. Namun beberapa bulan kemudian, toko itu dibeli oleh pengusaha baru. Pada malam pertamanya, mengecek gudang. Pria itu berdiri sendirian di dalam ruangan luas yang tampak tak berbeda dari bangunan biasa. Menunjukkan pukul 12 tepat dari langit-langit. Terdengar suara pertama. Satu lembar uang jatuh perlahan ke lantai. Di sudut ruangan, dalam kegelapan yang tidak terlihat mata manusia, sepasang cahaya merah menyala samar. Pintu tidak pernah benar-benar tertutup. Penjaga hanya berganti.